Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi wabta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatiz, para guru yang saya hormati, wabil khusus ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan yang saya hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak Samsul Rijal, Bapak Jawadi, dan juga para orang tua saya, Bapak Rukim. Kita doakan biar pada sehat panjang umur, dan juga yang saya hormati sahibul bait Bapak Ustadz Asmad beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita ada 3 kegiatan acara, ya, dari akikah, walimatus safar, dan juga pengajian. Alhamdulillah berkah malam hari ini yang datang, tapi ujiannya berat. Hujan kagak berhenti, ya kan, terang, kagak hujan, cerah, segen banget ngaji, apalagi hujan, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kata guru kita tadi kan diingetin, yang namanya kebaikan itu pasti datangnya dari Allah. Nah, keburukan datangnya akibat ulah kita masing-masing. Di antaranya apa? Karena jolim. Ternyata jolim itu bukan hanya kepada orang lain, tapi kebanyakan jolim kita kepada diri sendiri. Ini yang mungkin menyebabkan kita banyaknya musibah, cobaan, ya. Itu cuma ngulangin aja. Jadi mungkin kita selama ini banyak ujian, cobaan, musibah yang lainnya karena mungkin kita banyak zolim kepada diri sendiri. Emang sama orang lain kita nggak zolim, nggak nyakitin orang lain, nggak ngambil hak orang lain. Tapi kepada diri kita, seharusnya kita ngaji, kagak ngaji. Itu namanya zolim kepada diri sendiri. Harusnya ke masjid, nggak ke masjid, namanya zolim kepada diri. Emang nggak nyakitin orang lain, nggak ngerugin orang lain, tapi hak manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Pada malam hari ini, ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang fadilah haji dan umroh. Ini saya nanya dulu nih, setuju apa kagak? Gitu ya. Karena takut ada yang protes. Nah, yang jelasin juga belum haji, apalagi umroh. Takutnya protes begitu, ya kan? Kalau ada yang protes, saya tanya lah, banyak yang jelasin tentang kematian. Kayaknya udah mati belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sedikit fadilah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, terutama buat juga Bapak Ustadz Asmad keluarga besarnya. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi amin. Babu fi fadlil haji. Ya, keutamaan bab tentang haji. Qala al-faqih, berkata pengarang kitab Abu Lais Samarqandi, ya. Langsung di ujungnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari terakhir diterima oleh Imam Abdul Abbas, di mana beliau mengatakan, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Nabi kumpul di Mina, di negeri Mina, ya, id akbalat ta'ifatun minal Yaman, tiba-tiba datang sekelompok orang dari Yaman, ya. Faqalu fadakal ummahat wal aba akhbirna bifada'ilil hajj.
Kata orang Yaman ini, kelompok orang Yaman ini ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih tahu dong keutamaan haji. Ya, apa sih haji itu kelebihannya? Qala bala, kata Nabi bersabda, ya. Nah, saya akan jelaskan. Ayu rajulin, kata Nabi, siapa saja kharaja min manjilihi hazzan au mu'tamiran, barang siapa saja ya, yang keluar dari rumahnya mau haji ataupun mu'tamiran, umroh. Ya, kayak Ustaz Asmat nih mau umroh, ya. Fakullama rafa'a qaddaman wada'a qaddaman, maka satu langkah kaki. Ya, jadi setiap satu langkah kaki tanassaratid dunubu min badanihi, maka akan rontok dosanya. Jadi satu langkah, satu dosa, rontok. Satu langkah, rontok lagi. Berapa kita ngelangkah dari sini ke Mekah? Kan? Kagak ngelangkah sih, cuman pakai mobil dulu. Nah, itu di setiap bunderan kali mah tuh. Nah, iya. Karena dulu emang Nabi mau jalan kali ya. Jadi di sini jelasinnya satu langkah qad tanassaratid dunub, maka berguguranlah dosanya min badanihi, ada yang di setiap badan, kama yatanassarul waraqu minas sajarah, seperti daun kering yang rontok dari pohonnya. Jadi luar biasa. Ya, jadi haji atau umroh itu sangat luar biasa. Bayangkan saja berapa banyak dosa kita itu akan gugur. Fa idza waradal Madinah, nah, terus kan dari Mekah pastinya kan ke Madinah, atau kalau haji ada juga yang dari Madinah lalu ke Mekah. Katiba dia datang ke Madinah wasofahani bisalam, ya di sana kan nemuin makam Nabi, ya mengucapkan salam ke Nabi, kata Nabi sofahatuhu, nah, maka dia akan disambut oleh para malaikat. Ya. Fa idza warada Dzul Khulaifah, kalau dia terus mengunjungi Dzul Khulaifah, waqtasala taharallahu minad dunub, lalu Allah mensucikannya dari segala dosa. Wa idza albasa sabawaini jadidaini, terus dia memakai baju atau dua helai kain, itu kain rom, jaddadallahu lahu minal hasanati, maka Allah akan memperbaharui, membagusi daripada perbuatannya dari yang bagus. Jadi Allah ganti itu, perbuatan yang jelek diganti dengan yang bagus, dengan yang baik. Wa idza qala, terus kalau dia berkata labbaik Allahumma labbaik, ya ajabahu rabbu azza wa jalla, maka Allah akan menjawab bila baik wa sa'daik asma'a kalamaka wangdur ilaika, kata Allah, aku mendengar panggilanmu, ya maka berbahagialah kamu karena aku juga melihat, aku juga melihat kamu. Fa'idha dahala Mekah, terus kalau seandainya dia ke Mekah, wa tofa, dan dia toab, toab itu mengelilingi Ka'bah, wasa'a, dan dia sa'i, baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, wa asallallahu lahu khairati, maka Allah akan menuangkannya semua kebaikannya kepadanya. Jadi yang dosanya dihapuskan, kebaikannya ditambahkan. Faida waqafu, kalau seandainya dia ukuf di Arafah, di padang Arafah. Ya, kalau haji, ya kan kalau bedanya haji dan umroh itu cuman ukuf, ya. Kalau umroh nggak pakai ukuf, ya di padang Arafah. Nah, kalau kemarin ukufnya pas hari Jumat, makanya disebut dengan haji akbar. Ini yang sangat luar biasa. Kata teman saya di sono semuanya gratis, makanan melimpah, buah-buahan juga, padahal pohonnya kagak ada katanya, tapi buah-buahan apa aja ada, ya makanya stok
penuh terus. Kenapa? Ya karena memang bukan haji akbar saja orang yang sedekah banyak, apalagi pas haji akbar yang sedekah itu luar biasa. Ya. Kalau seandainya dia ukuf di padang Arafah, wadozat aswatu bil hajat, lalu dia diukuf, ketika ukuf itu dia memohon kepada Allah supaya semua hajatnya dikabulkan, keinginannya dikabulkan, dia doa sebanyak-banyaknya, bahallahu bihim. Allah membanggakan mereka. Allah lihat, lalu Allah bilang kepada malaikat yang ada di langit 7, 1 sampai 7, malaikati, wahai malaikatku, wasukanus samawati, dan semua penduduk yang ada di langit. Ya, amma tarawna ila ibadi, apa kamu nggak ngelihat tuh sama hamba-hambaku? Ya, atuni, yang mereka datang min kulli fajin amik, datang dari berbagai macam penjuru yang jauh-jauh, su'san ubron, yang mana mereka dalam keadaan kusut, berdebu, kotor, dekil, ya karena perjalanan jauh. Tuh lihat tuh, malaikat digituin tuh. Ya kalau malaikat kan enak, dia mah nggak punya nafsu, makanya dia mah ibadah terus enak. Tapi kalau manusia punya nafsu, makanya ibadahnya banyak yang terkendala, ya. Qad anfaku, yang mana mereka udah jalan jauh, dekil, berdebu, udah gitu dia mengimpakkan hartanya. Emang nggak pakai modal? Pakailah, apalagi karena umroh mahal kan? Berapa? 30 lebih, apalagi haji. Udah mahal, susah lagi. Katanya sekarang 20 tahun Depok, bener Pak Haji? 20 tahun kita setor sekarang, 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Jangan begitu, karena kalau punya duit daftar ya udah, kapan kayak mau berangkat, yang penting kita udah daftar gitu. Ya niat doang kagak daftar mah. Iya. Ya udah, karena kita ngumpulin duit ini. Nah, duit arisan jangan diambil. Niatin buat haji. Tapi nggak disangka-sangka banyak ya kan, yang namanya panggilan Allah kan memang nggak melihat siapa dia, punya duit atau tidak, ya kan. Ini contoh Ustadz Paturit Kampung Benda, hari itu ditelepon sama bosnya, sama dirjennya, berangkat besok, ya berangkat, padahal duit kata dia kagak punya, ya kan. Udah gitu paspornya mati, bikin paspor paling cepat berapa hari? 3 hari kan? 3 hari kata dia. Dia ke cari yang kosong-kosong di Jakarta Selatan katanya. Pak, ini 3 hari. Gimana 3 hari? Saya besok mau berangkat. Hari ini terakhir pendaftaran. Ternyata ditelepon bosnya. Jadi hari itu. Udah jadi. KBIH-nya belum nyari. KBIH mana ini? Telepon nemu. Berapa duit harganya? 220 juta. Roda. Bertiga berangkat. Udah ketemu, udah dibayar, para itu transfer juga. Tiketnya kagak ada. Tiket pesawatnya habis katanya. Ternyata cari-cari ketemu, ya berangkat. Kagak disangka katanya. Bayangkan 220 juta. Lah, kita bingung itu duit dari mana hari itu. Kan? Itulah tiba-tiba, ya kan. Kalau Allah sudah punya kehendak. Nah, ada juga cerita tuh, orang gara-gara bersihin jalan, pohon pisang habis hujan tuh rubuh, pohon pisang ke jalanan, dia rapihin deh dewek, dia bersihin. Gara-gara itu dia pergi haji. Jadi ketika jalan raya ke jalan pun pisang, kehalangan jalan pun pisang, dia bersihin. Ternyata di situ ada orang yang mau dioperasi. Ya kan? Udah nggak tahan, harus buru-buru, kalau seandainya telat, lewat dia, mati. Untung ada si bapak itu yang mau ya, bersihin. Lah, habis operasi selamat, tidak datang si bapak itu, dikasih hadiah. Bawa apa Pak? Haji. Ya alhamdulillah jadi berangkat tuh.
Makanya besok kalau ada pohon pisang, taruh di jalanan. Ya kan? Bisa. Ada yang pergi haji, Bang, ada digebukin. Enggak tahu bisa berangkat. Ya bisa berangkat. Itulah makanya yang penting kita niat ada usaha kita ya. Dalam kitab Irsadul Ibad, ya haji itu kan hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu gimana? Ya, al jum'atu hajjul fuqara. Kata Nabi begitu, solusinya banyak. Jumat itu adalah hajinya orang miskin. Jadi yang miskin nggak usah khawatir, nggak usah malu, nggak usah gengsi gara-gara nggak pergi. Ternyata al jum'atu hajjul fuqara. Salat Jumat itu ternyata hajinya orang miskin, tapi harus prosedurnya harus dijalanin, ya kan? Pertama perginya jangan pas ajan, pengen dapat pahala haji lagi ajan baru. Kedua cari masjid yang dekat, yang kampung kita, jangan dilewatin, sebel kamu di situ, nyolongin jauhan dikit, pahalanya banyak kan. Tadi kita nanya sama Kiai Faturi, gimana hukumnya? Makruh. Harus di masjid kita. Makanya orang dulu itu kalau hari Jumat pada ngapain? Libur kerja, ke sawah, libur. Ya kan? Ngapain? Supaya Jumatnya bisa duluan. Kalau dulu kita diingetin tuh, pakai bedug kan? Jam berapa bedug ya? Jam 10:30 itu udah bedug gitu. Bedug apa itu? Bedug mandi. Nyebutnya bedug mandi. Jadi yang di sawah disuruh pulang mandi, padahal baru jam 10:30, jam 11. Biar apa? Biar datangnya duluan. Pakai baju yang paling bagus. Pakai baju yang paling, yang tamanya baju warna putih. Jadi yang paling bagus yang putih. Pakai yang wangi, minyak wangi. Terus datang paling dulu, nyari posisinya di mana? Depan, senderan. Dari depan. Oh. Posisi jamaah itu yang bagus di belakang imam. Belakang imam udah yang ngisi kanan. Sebelah kanan udah ada, sebelah kiri. Kiri ada, kanan lagi. Terus jadi zigzag. Nah, zigzag. Udah pokoknya besok yang merasa punya gamis pakai gamis. Pakai udang-udang. Duduk di depan. Ya emang apa emang? Giliran begitu malu nonton dangdut depan. Agak malu ya. Ya. Duduk sudah. Kalau setahu saya itu di Masjid Cipayung Jaya, itu posisi sholat Jumat itu udah ada orangnya. Di tengah ini si A, sebelahnya si B. Sebaris itu depan saya hafal. Ini posisi A, si A, si B, udah tahu saya. Karena sering gimana. Jadi istiqomah mereka itu. Kalau kita siapa baik, ya kan? Jadi seharusnya kita harus begitu Pak, kita mulai itu. Nah, iya kita siapa baik gitu. Makanya sekarang kita harus yang tuan rumah yang harus mengisi. Iya. Biasa samping saya ada Jilili tuh, kalau ada Jilili sebelahnya. Nah, jangan dinamain ya. Kita datang duluan. Kalau namanya mesen namanya. Ya kan? Kemarin Pak Harta paling kita pusat. Nah, berarti ada tuh sebelah sana. Jadi sebaris itu kita udah punya tuh. Sebaris. Jadi Jumat itu pakaian yang paling bagus, warnanya putih, pakai minyak wangi, jalan pergi beda, jalan pulang beda. Insya Allah pahalanya sama dengan haji. Gitu kan? Nah, jadi prosedurnya ada. Jadi jangan mendak-mendik, ajan baru dah. Jangan. Jadi jangan belakangan duluan. Nah, dalam kitab Irsadul Ibad juga diceritakan ya dari Maisarah ketika beliau berjalan melewati makam dengan kelompoknya. Nah, ada di antaranya orang buta. Ya, orang buta dituntun. Nah, sampai pintu makam, orang buta ini berhenti. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa rahimanallahu wa iyyakum
wa ghafara lana wa lakum. Nah, maka kita kalau lewat makam mengucapkan salam. Banyak versinya ya kan. Dia baca itu tuh. Assalamualaikum ya kubur, wahai orang kubur. Ya, antum ya kalian sudah duluin saya. Ya insya Allah saya juga akan nyusul. Ya mudah-mudahan kami disayangi, dirahmati Allah dan juga kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian diampunin, saya juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi udah ngomong begitu tuh, faradda ruhum. Allah membalikkan ruhnya orang yang di dalam kuburan. Orang yang di kuburan jawab, "Waalaikumsalam." Oh, ya keren itu. Kalau kita mah lari. Ya. Ketika dijawab itu apa? Kata dia cuma ngasih tahu doang. Tuba ya ahlad dunia. Senang bahagianya kalian masih hidup di dunia. Emang apa? Ya kan? Hina tahujjuna fi syahri arba'a marrah. Kamu itu masih bisa haji sebulan 4 kali. Dia tanya, kemana kita hajinya? Ya kan? Ilal jum'ati. Annaha hajjan mabrura mutaqabbalah. Ketika kalian pergi sholat Jumat, itu kalian pergi haji. Berarti sebulan itu berapa kali? 4 kali haji tuh. Yang ngasih tahu siapa? Orang yang di dalam kuburan. Dia udah ngerasain. Makanya kata dia senang bahagianya kalian masih hidup di dunia. Makanya pergi haji lah di dunia. Sebulan 4 kali gratis. 2.000 bawalah 2.000. Buat kotak. Ya kan? Jadi kata yang meninggal dunia kasih tahu, oh kamu itu masih beruntung banget tinggal di dunia. Kenapa? Sebulan 4 kali haji. Ya. Tapi tadi prosedurnya harus diikutin. Ya, datangnya duluan, cari di belakang imam, kalau nggak dapat di sebelah kanan, sebelah kiri, kanan, kiri. Jangan datang duluan, nujung paling belakang, nyari tiang yang depan. Jangan tuh, duluan, ya. Itu. Dan bahkan hajinya haji mabrur wa mutaqabbalah. Haji mabrur dan yang diterima. Yang pergi haji aja ke Mekah asli, belum tentu dapat haji mabrur. Belum tentu hajinya diterima. Lah ini udah yang salat Jumat dapat pahalanya. Artinya apa? Ini memotivasi kita, kalau kita nggak punya duit untuk pergi haji dan umroh, Jumatnya rajinin. Ini udah nggak punya duit, Jumat segenan, males-malesan. Ya kan, keblangsak udah. Ya kan? Jumat rajinin. Yang ngumumin, ya apalagi yang ngumumin, pahalanya gede banget itu. Ya kan datang duluan, ngumumin. Ya kan? Itu, ya. Jadi Jumat besok udah masjid yang depan orang kita semua. Pakaiannya seragam, kalau beli seragam kali Pak RT beli. Ya kan? Seragam beli. Jadi depan itu orang kita semua. Ya. Kenapa? Pergi haji. Sama dengan pergi haji dan umroh, ya. Itu. Jadi kita semuanya yang tidak punya uang, ya kadang-kadang yang udah punya uang aja kan nggak bisa berangkat. Kendala ini, kendala itu, ya. Maka salah satunya cara tadi kita manfaatkan hari Jumat. Apalagi kita amalin dari malam Jumatnya. Ya malam Jumatnya kita ratib, zikir, ratib hadatnya ini nih. Kemarin ada yang nanya gimana kalau saya yang mimpin gayanya beda. Enggak apa-apa udah. Tergantung supir. Kita mah makmum ngikutin supir. Mau dia baca tahlil doang silakan. Mau baca ratib hadat doang silakan. Ya kan? Enggak ngapa-ngapa. Kalau saya mah serep. Kalau nggak ada baru saya. Begitu. Maksud saya begitu. Kenapa saya baca ratib hadat? Emang amalan saya setiap maghrib baca ratib hadat. Kalau saya nggak baca ntar bisa sesegen banget. Kenapa saya baca tahlil, zikir? Karena malam Jumat doang. Kapan saya baca zikir ya? Kecuali ada yang meninggal kali. Ya kan? Kalau nggak meninggal saya nggak baca. Maka saya baca. Yang penting patokannya Isya selesai. Nah, Isya selesai gitu. Oh besok yang bawa saya nggak pakai ratib hadat. Ya silakan, saya ngikutin. Gitu ya. Kenapa kadang-kadang saya ngeluh? Kerjaan saya itu ngajar. Sekarang ngajar udah full dari pagi sampai jam 4, jam 3. Suara habis.
Kadang-kadang maghrib kagak ada imam, saya lagi. Malam Jumat ratib ada, saya lagi. Ya tekor. Untung beda Pak Toyo. Bawain itu susu beruang. Alhamdulillah itu, ya kan? Kalau nggak susu beruang kan apa? Pocari Sweat. Jadi ada segernya juga. Makanya gantian, silakan, nggak usah malu, nggak usah takut, siapa aja, ya kan? Insya Allah kita dapat keberkahan, ya dapat, ya itu masjid yang namanya masjid. Pengen dapat berkah dan juga keramat, masjid Sunan Ampel itu bangunnya saja, tukangnya itu nggak boleh batal uduk. Tuh, saking menjaga kemuliaan masjid. Jadi tukangnya aja nggak boleh batal-batal wudu. Batal, apalagi sambil ngerokok nggak boleh. Tuh, saking menjaga. Nah kita masjid udah jadi, sekarang kita jaga kehormatan dengan cara apa? Sholat, zikir, tahlil. Jadi jangan diem baik di masjid. Pakai sholat doang. Kalau sholat jadi angker, ntar serem. Ya kan, pakai zikir, baca yasin di masjid. Jadi jangan di rumah. Kalau di rumah semuanya, ya masjid siapa yang bacain ntar? Ya kan? Jadi yang nggak ada acara baca yasin, zikir di masjid. Biar masjid kita apa? Biar ada ininya. Ya, biar ada karomahnya, biar ada sesuatu yang luar biasanya. Supaya tidak serem tuh masjid. Itu ya, jadi yang ada waktu malam Jumat kita amalkan sampai hari Jumatnya biar kita dapat pahala haji ya. Itu. Jadi apa yang dikeluarkan oleh orang yang haji dan umroh itu kata Allah apa? Akan aku ganti la ahabanna musi'atuhum. Gantinya dengan apa? Kejelekannya akan saya hapus bimuh sinihim, lalu aku ganti dengan kebaikan. Tuh. La ukhrajannahum minad dunub kayomi waladatuhum ummatuhum, maka dia pulang ke rumah bagaikan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Tuh, jadi orang pergi haji, pergi umroh itu pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Habis. Makanya irji'u magfurun lakum wasta'naful amalah. Maka pulanglah kalian orang haji umroh, pulang ke rumah, kamu mulai dari angka 0 lagi. Subhanallah. Jadi dosanya habis, ya pahalanya dilipat. Itulah keutamaan pergi haji dan umroh. Sudah malam, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita bacakan satu Fatihah khusus buat Bapak Ustadz Asman serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dalam perjalanan haji pergi pulangnya berkah selamat, dimudahkan segala kegiatannya dan juga keluarganya ditinggalkan biar pada sehat, biar pada berkah. Kita yang belum berangkat mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk berangkat haji ataupun umroh. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, juga yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan dikasih keturunan yang salih dan soleha, kampung kita, negara kita biar aman dari musibah bencana, pengajian kita tetap istiqamah sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.